Ya. Bagus kok. Kok. Oke, Silvi tadi sampai mana? Silakan dilanjutkan tentang bagaimana sekolah kamu di sekolah di sini. Seru sih. Mhm. Cuman kayak ada sebagian nggak suka aja, kayak nggak sukanya tentang body shaming, mengejek, sama banyak sih yang lainnya juga tentang apa ya, pertemanan, mengejek, ya body shaming gitu aja sih. Terus selama ini yang kamu lakukan apa ketika kamu di body shaming, diejek dan lain sebagainya? Diam aja sih, Terus mau balas juga ya takut dibilang apa gitu, jadi diam aja. dia nggak balas, Enggak. tapi rasanya Sakit. butuh berapa lama supaya kamu nggak sakit? Enggak lama-lama sih. 1 jam? Bisa. Terus pengennya seperti apa? Pengennya Gak di body shaming lagi. ya Oke, jadi sini langsung Pak Bekas sampaikan bahwa dimanapun lingkungan kamu berada, baik itu di sini, di lingkungan masyarakat, nanti kamu kerja, yang namanya body shaming itu akan selalu ada. Ya. Maupun sesama guru, maupun sesama di pemerintah, maupun pasti namanya ejekan, olokan itu pasti ada, kita itu pasti ada. Tapi bagaimana itu kita menghadapinya. Ya. Tapi sebenarnya kamu sudah tahu. Udah aku diam aja. Toh aku juga tahu siapa diriku. Seperti itu. Ya. Tapi memang kadang ya penting sekali untuk ketika kita tidak mampu untuk berdiam terus merasa sakit sekali, ya itu penting sekali buat Silvi untuk menyampaikan bahwa kamu tidak suka nih diajak seperti ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Silakan boleh diam ya, nggak masalah selama itu kamu mampu untuk meredam emosimu. Tapi kalau kamu sedang nggak bisa meredam emosi, ya silakan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak kamu sukai. Selanjutnya mungkin menurut Silvi, ibu orangnya seperti apa menurut bapak juga? baik sih. Tapi Nggak ada tapi baik aja, kayak suka sih belajar sama-sama, suka apa namanya, suka bercanda, udah itu aja. ayah Kalau ayah sih sama juga sih. Itu juga. soalnya ada tapi ada sih, berarti ada kelanjutannya. Hanya saja kamu meredamnya itu dengan tidak jadi menyampaikan. Oke. Senyaman kamu. Oke, selanjutnya mungkin tentang pertemanan kamu di lingkungan di luar sekolah. Silakan mungkin siapa aja teman di luar sekolah. Lingkungan sekolah ya. Di luar. Oh, di luar. Kalau di luar biasanya main sama Dila aja. Yang lain? Kadang main sama Mekarita. Cuma punya teman itu aja sih. Main jalan. Kemana? Sering wira-wiri sana tuh ngukur jalan atau nyetrika kalian? Nyetrika sih. Biar rapi. Wira-wiri tiap hari gitu. Oke. Gimana rasanya punya teman? Seru, bisa mempunyai pengalaman buat suatu saat bercerita ke, misalnya mau kemana, cerita ke teman baru, kalau aku punya teman kayak gini dulunya. Terus tuh bisa belajar sama-sama, bisa mengerti satu sama lain, dan itu aja. Kirain mau cerita ke anak cucu. Hai Kit, aku Silvi. Aku jalan-jalan sama temanku, sahabatku, kayak di TikTok tuh. Oke, ini tidak ada permasalahan. Mungkin cinta kali ya? Apakah sudah menemukan tambatan sesuatu orang yang membuat Silvi jatuh cinta gitu? Ada? Enggak lagi. Sudah Apa yang bikin enggak? malas, nyesal pernah suka sama dia. Apa malasnya? Maksudnya seperti apa? Maksudnya kayak apa ya? Maksudnya itu kayak nyesel sih pernah suka sama dia, nyesel juga pernah bertegur sama dia. Gak tahu sih, kayak
mau aja lagi tegur, nggak mau kayak suka lagi sama dia. Ilfil sudah ya. Iya. Oke, kalau memang sudah, kira-kira ada lagi mungkin pertanyaan atau pengen sharing lagi mungkin atau ingin ceritakan? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Gimana? Udah melihat raportnya? Apa responmu tentang raport? Walaupun ya sabar aja sih, tetap percaya diri, belajar terus biar bisa menambah nilai dan tidak mengecewakan orang tua, itu aja. Terus respon orang tuamu sama raport gimana? Ya nanya ranking sih itu, bilang kan masih kurikulum merdeka kan, belum ada rankingnya, jadi ya udah nggak apa-apa. Oh, terlambat datang ya. Iya. Memang kalau belum menjaga nggak ada rapor. Sama di SMA juga mulai sekarang di kelas 7 itu sudah mulai. Jadi nanti tahun depan kelas 8 sama kelas 7, tahun depan baru kelas 9. Nah, oke, terima kasih buat Silvi sudah menceritakan segala sesuatunya. Semoga kedepannya tetap semangat di pendidikan, pertemanan, keluarga, dan juga cinta. Ups, oke. Yang kedua selanjutnya adalah Mira Queen. Oke, kelihatan Mira Queen. Aku salah ini nih. Enggak, ini nggak apa-apa. Ketia. Mira Queen. Tanggal lahir, bulan, tahun. Tanggal 4 bulan 11 2010. Waduh, maaf ya terlambat ya, selamat ulang tahun. Aduh, maaf ya. Kemarin sempat pengen kayak ke kelas pengen ngucapin. Cuman kayaknya Pak Bika tuh, beban Pak Bika tuh lebih besar lagi, lebih banyak tekanan sendiri. Jadi nggak sempat memperhatikan anak-anak didik. Maaf ya, hobi apa? Hobi badminton. Oke, agama Katolik. Gimana kabarnya Nira? Baik. Selama liburan asik kan? Asik sama baik. Rebahan aja. Dari durian rebahan Di mana tadi? di tempat boyok saya. Itu nginap atau saja? Dari kayak siang. Oh bisa ya? Bisa. Kalau di Boyong di mana? Di Tegarong? Tegarong. Itu bisa. Apa itu? Nyanyi di mana kalian? Hari ini di Tai. Oh di Thai. Baik. Boleh ceritakan nih. Sama seperti kayak Selfie tadi. Selama 6 bulan. Setelah itu. Baik gitu di pergaulanmu sama kakak kelas, sama adik kelas ya, adik kelas, sama teman sekelas, mungkin sama hubunganmu sama. Oke, silakan. Di sekolah ya? Baik. Terus apa yang bikin kamu merasa positif di sekolah? Banyak teman, temannya asik, baik, mengerti. Itu aja sih. Menghargai ya. Menghargai. Terus Itu aja. kalau dikasih pilihan lebih milih sekolah atau tidak? Sekolah. Apa yang bikin kamu pilih sekolah? Ingin banggakan orang tua. Orang tuamu bangga kalau Mira Sekolah ranking, mereka nggak mikir, pentingnya mau sekolah sama mau sampai bisa mau kuliah gitu, nggak bisa jadi sarjana. itu kemauanmu atau kemauan? Kemauan aku sama orang tua. Oke. Pak Beka mau cerita sedikit. Pak Beka itu sukses, betul sukses dari Pak Beka adalah menjadi sarjana. Karena saya nggak mampu, sekolah aja susah. Itu ya dari sukses. Kadang ada banyak orang sukses tuh kalau dia sudah punya mobil, sudah punya rumah. Itu sih termasuk sukses nih dalam hal pendidikan. Sukses bisa ngajar gitu. Ngajar bukan berarti kita itu apa ya? Saya itu lebih ke senang dulu ngajar gitu. Oke, selanjutnya adalah
pertemanan di luar sekolah? Silahkan. Oh, kenapa Ceng? Maksudnya Pertemananmu, mungkin pergaulanmu di ya, sama aktivitasmu apa aja sih? di luar Iya, di luar. yang nonton Mantap. Poli. Kodi nggak lagi sebenarnya gara-gara kaki Ya. lutut masih kumat kan. Oke. Terus? Habis itu baru jalan Hmm. di rumah BPA, Mantap. habis itu dari durian, itu aja sih. Oke, kalau Nira dikasih pilihan, lebih baik banyak kegiatan kayak itu atau seharian di rumah, mungkin dalam seminggu di rumah rebahan main TikTok ini lebih baik. Kegiatan Apa alasannya? Kalau bedanya rebahan seminggu sama dalam satu minggu itu banyak kegiatan. Bedanya apa? Pernah nggak ngalamin? enggak, soalnya semuanya aku di rumah, Maksudnya gimana? Soalnya nggak bisa diam di rumah punya orang tua atau suruh ambil air, punya beli sayur jalan, punya macam lah. menurut Nira, ibumu tuh orangnya bagaimana? Seperti apa? Orangnya apa ya, dia cengeng tapi suka marah, Maksudnya cengeng? dia apa itu cepat nangis dia kalau ada masalah sama anak bapak gitu. Lebih masalah kecil cepat nangis. Berarti punya empati yang tinggi, kayak orang Jawa, kayak Pak Bekam gitu. Cepat nangis Dia marah kalau kita kami ada salah. salah-salahmu seperti apa? Pernah nggak? Aku kadang tahu apa tuh namanya, kayak ke jalan pulangnya kayak sampai dari jalannya sampai sore, itu dia khawatir nangis kan. Kamu izin? Izin kadang tapi tetap tahu telepon bukan datang nangis pak. Kira-kira dia nangis tuh dan marah itu dia tuh masuk paham nggak? Apa itu? Ya masuk yang jelas nanti. Belajar Jelas apa kan? kalian? Seni budaya. Seni budaya. Hitung dulu hitung. 13. Ngambil dari atas, bukan dari bawah. Lo kamu kelas berapa? 9A 9B? 9B. Oh gabung nggak kalian? Iya. Oke. Sorry gabung. Iya. Suka cengeng dan mau tau nggak kira-kira yang dirasakan orang tua kenapa sampai dia itu Dia khawatir saya kemana. benar. Kedua dia khawatir kenapa? Oh ini anak cewek. Nanti kalau kenapa? Terus intinya apa ya? Tahu sendiri ya banyak yang kejadian gini. Tapi ya itu tadi itu setiap orang punya pilihan. Setiap orang tuh punya pilihan. Mau dia mau sekolah, ya silakan. Kalau mau pacaran dan terlalu dekat banget, ya silakan. Tapi dampaknya tadi pendidikan nggak lulus. Tapi kembali lagi kalau kamu masih itu, kalau ayah bagaimana? Baik, perhatian, jarang marah, tapi ya Sekali marah? sekali marah kayak ngomong aja besar langsung nangis. Nangis Apa ya nangis? oh kamu nangis. Terus kakakmu kalau sekdes Kayak gitu, dia tuh orangnya gak asik sih, tapi dia perhatian. Pokoknya yang kayak mau apa minta uang ke dia, dia kasih. Kalau dia ada, baik kok deh. nggak asiknya seperti apa? Kaku. Dia apa tuh namanya? Kayak pendiam, jarang ngomong sama lo. Tapi gara dia sekarang ada anak, dia sering ngomong. Ya kakakmu yang cewek? Itu gak usah ditanya lagi. Sudah kayak kucing sama tikus.
apa yang bikin kalian kayak pucuk terus? Yang satu nanti di Dia tahu suruh masak, malas sama yang suruh-suruh. padahal kalau Iya, tapi dia baik terus uang bawa jalan-jalan. wih, mantap. Dia kerja ya Iya dia kerja. di kantor desa Iya juga. jadi BPK. Ya, ya memang berat sih kalau jadi anak bungsu ya, anak terakhir ya. Aku anak ketiga. Ada lagi ada ini. Ada. Disuruh-suruh rasanya nggak enak. Ya sih soalnya kan bapak lagi sakit. Oh iya. Jadi disuruh ambil air. Kan jadi kuat gara-gara Iya, sendiri. mantap itu luar biasa. Maksudnya dengan ya kita pasti ngalami ya namanya di balik kesusahan pasti ada hal yang positif. Saya dulu pernah bab itu dari kecil sampai pabrikan kerja. Ini sama ya, nanti ditanya di ya, kerja yang namanya saya nelpon orang tua, saya nelpon. Saya itu dulu dari kecil sampai dewasa itu saya benci sama orang tua saya. Kenapa tahu nggak? Karena saya dari kecil tidak pernah dididik orang tua, tidak pernah dididik. Jadi anak liar. Nggak pernah ditelepon, kamu di mana? Kamu ini nggak ada. Kamu dilarang ini nggak pernah. Jadi melakukan apa saja bebas. Mau rokok, mau minum, di situ saya kepahitan. Tapi ketika orang tua saya ditabrak orang dan intinya udah banget yang dia kayak wah kayak bisa sudah gak ada nih kayak masuk akhirnya dengan ini ada disitulah pemulihan terjadi ya. Bukan berarti orang tua kita itu nggak sayang, tapi keadaan ekonomi dan sebagainya. Baru sadar ternyata orang tua itu belum tentu saya. Lagi banyak anak, banyak kasih sayangnya harus terbagi, bukan ke Mira aja atau mungkin pabrikan itu kan banyak adik saya 3, kakak saya 3, banyak yang perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang kita merasa kayak, oh aku mau nggak diperhatiin sih pak, bu. Itu tadi di balik kesusahan pasti ada hal positif. Ya mungkin kalau positifnya kalian bisa kumpul bareng. Yang namanya keluarga itu pasti ada yang namanya kucing sama tikus, ya. Bukan Mira aja, Pak BK juga sama, meskipun sudah dewasa. Sama kakak-kakak kadang ada yang ngatur, kadang enggak. Itu keluarga loh ya, keluarga kandung. Apalagi saya keluarga yang luar. Ya seperti itulah, kita nikmati apa yang menjadi jalan hidup kita dan tetap kuat dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita alami. Kira-kira kamu bangga gak sama dirimu? Kamu kuat? Kamu sendiri Bangga. bisa melewati 2023? Enggak. Pak BK bangga banget. Banyak sekali hal-hal yang Pak BK jatuh, Pak BK banyak salah, tapi masih di sini. Sampai di mana? Mana nggak pernah ibadah? Aku ibadah di mana? Nggak tahu di gereja kan? Tahu? Oh berarti Pak BK. Soalnya aku gereja Katolik. Oh iya, Pak BK 3 bulan atau 4 bulan nggak ibadah. Kenapa? Gara-gara kopi jadi. Terus di kira-kira ada masukan nggak buat kayak kita ini kurikulum merdeka di kelas kita itu di atas itu gimana sih? Silpi sama dia. Iya, yang kayak sama orang. Misal ini di mata pelajaran BK nih contohnya. Pak, saya punya ide nih. Boleh. Gak apa-apa. Nih. Pak BK lagi kehabisan ide nih, mau bikin apa? Gak tahu. Pak, kenapa di sekolah kita kayak di sekolah yang dari kegiatan kayak ada acara budaya gitu, kita nggak ada. Mungkin yang lainnya ada kan sekolah lain. Wah, kebanyakan kegiatan di luar. Oke. Jadi aku jarang ada Oke, kegiatan. mati dulu ya.